Pertama, tujuan pernikahan itu adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku, yang tidak mau melakukan sunnahku maka bukan dari golonganku. Tujuan pernikahan juga adalah ketentraman, gitu kan? Jadi jangan nikah kalau tidak ada ketentraman. Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam banyak ayatnya, gitu kan? Di antaranya ayat yang berbunyi, ya, litaskunu ilaiha. Potongan ayat mengatakan agar engkau merasa tentram dengan pasanganmu itu. Jadi kalau tidak ada ketentraman jangan dipertahankan. Dan salah satu yang membuat biasa ketentraman rumah tangga tidak ada karena banyaknya orang membawa PR-PR ke rumah tangganya. Rumah tangga itu adalah bahtera baru. Kita laki-laki sebagai nahkoda pimpinannya, kita pakai baju baru, istri kita juga ada wakilnya, bukan staf di kapal tapi wakil dia yang siap membantu, mendukung apapun yang dikerjakan oleh kapten. Jangan bawa barang rongsokan ke kapal. Piring kotor, jangkar yang sudah rusak, jadi kotor kapalnya, jangan. Ya tadi itu sifat-sifat buruk. Udah jelas orangnya tidak baik tetap dinikahi, tetap diterima nikahnya, maka itu tidak baik, gitu kan? Jadi harus cari ketentraman. Yang ketiga, tujuan pernikahan adalah punya keturunan. Akhwat di belakang sana kalau ada yang mau nikah sama anda lalu dia mengatakan, tapi saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak, ya jangan diterima lamarannya langsung. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, ya, dalam ayat itu dikatakan, inti ayat itu ada potongan ayat mengatakan banina wa hafadah. Artinya dari istri itu akan ada keturunan dan cucu, anak-anak dan cucu, gitu kan? Itu diantaranya. Jadi kalau tidak ada tujuan pernikahan ini maka jangan menikah. Itu penting untuk diketahui. Pertama, tujuan pernikahan itu adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku, yang tidak mau melakukan sunnahku maka bukan dari golonganku. Tujuan pernikahan juga adalah ketentraman, gitu kan? Jadi jangan nikah kalau tidak ada ketentraman. Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam banyak ayatnya, gitu kan? Di antaranya ayat yang berbunyi, ya, litaskunu ilaiha. Potongan ayat mengatakan agar engkau merasa tentram dengan pasanganmu itu. Jadi kalau tidak ada ketentraman jangan dipertahankan. Dan salah satu yang membuat biasa ketentraman rumah tangga tidak ada karena banyaknya orang membawa PR-PR ke rumah tangganya. Rumah tangga itu adalah bahtera baru. Kita laki-laki sebagai nahkoda pimpinannya, kita pakai baju baru, istri kita juga ada wakilnya, bukan staf di kapal tapi wakil dia yang siap membantu, mendukung apapun yang dikerjakan oleh kapten. Jangan bawa barang rongsokan ke kapal. Piring kotor, jangkar yang sudah rusak, jadi kotor kapalnya, jangan. Ya tadi itu sifat-sifat buruk. Udah jelas orangnya tidak baik tetap dinikahi, tetap diterima nikahnya, maka itu tidak baik, gitu kan? Jadi harus cari ketentraman. Yang ketiga, tujuan pernikahan adalah punya keturunan. Akhwat di belakang sana kalau ada yang mau nikah sama anda lalu dia mengatakan, tapi saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak, ya jangan diterima lamarannya langsung. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, ya, dalam ayat itu dikatakan, inti ayat itu ada potongan ayat mengatakan banina wa hafadah. Artinya dari istri itu akan ada keturunan dan cucu, anak-anak dan cucu, gitu kan? Itu diantaranya. Jadi kalau tidak ada tujuan pernikahan ini maka jangan menikah. Itu penting untuk diketahui.